فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-84, yaitu hukum mengusap kedua telinga. Pertemuan sebelumnya adalah mengusap kepala. Sekarang apa hukumnya mengusap kedua telinga? Halaman 84 bagian tengah itu. Qala al-muallifu asbahullah, ma hukmu al-mashi 'alal udhunain? Apa hukumnya mengusap kedua telinga? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat adalah mustahab, hukumnya sunnah. Karena mengenai hadis yang dijadikan dalil orang-orang yang mewajibkan itu ternyata hadisnya tidak terlepas dari cacat. Walaupun Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaih mensahihkannya. Nanti akan kita lihat nanti barakallahu fiik pembahasannya. Al-qaulul awal, pendapat pertama, anna masal khudhunain mustahabbun wa laysa biwajibin. Pendapat pertama bahwasanya mengusap kedua telinga itu sunnah bukan wajib. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm. Ini pendapat jumhur ahli ilm. Dan mengusap kedua telinga adalah apa? Sunnah, mustahab, bukan wajib. Bal minhum man naqalahu ijma'an, bahkan di antara mereka menukilkan ijma' bahwasanya hukumnya sunnah. Ini pendapat pertama ya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, qala Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari fi kitabih Ikhtilaful Fuqaha, berkata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha, ajma'u anna man taraka mashahuma fataharatuhu sahihah. Para ulama sepakat barang siapa yang meninggalkan mengusap keduanya, dalam artian wudu enggak mengusap kedua telinga, maka bersucinya sah dan sahih. Karena pendapat yang kuat nanti mengusap kedua telinga itu mustahab. Paham ya? Mustahab. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah, berkata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa hujjatus Syafi'i fi qawlihi inna mashal udhunain sunnatun ala hayalihima wa laysata minal wajh wala minar ra's. Ini penting ini biar nanti terbedakan. Dan argumennya Imam Syafi'i pada perkataan beliau, sesungguhnya mengusap kedua telinga itu sunnah atas keduanya, kanan dan kiri, dan kedua-duanya bukan bagian dari wajah dan bukan bagian dari kepala. Ijma'ul qailin bi ijabil isti'ab fi mashir ra's. Kesepakatan orang-orang yang mengatakan bahwasanya wajibnya mengusap kepala secara menyeluruh. Annahu intaraka masha udhunaihi wa shalla lam ya'ud. Apa kata beliau barakallahu fiik, bahwasanya jika dia meninggalkan mengusap kedua telinga kemudian salat, maka enggak perlu ngulangi salatnya. Ini pendapat pertama ya, jadi enggak perlu ngulangi salatnya, sah salatnya karena hukumnya sunnah. Wa qala Ibnu Hazm rahimahullah taala, amma mashul udhunain falaysa fardhan wala huma min ra's. Adapun mengusap kedua telinga itu bukan termasuk perkara yang diwajibkan dan kedua telinga bukan bagian dari kepala. Li'anna al-athara fi dzalika wahiyatun kulluha. Kata beliau, dikarenakan asar yang datang mengenai kedua telinga adalah kepala, adalah bagian dari kepala, itu lemah semuanya, kata al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wala khilafa fi anna al-udhunain la yajibu mashuhuma, tidak ada perselisihan, kata al-Imam Ibnu Qudamah,
mengenai bahwasanya kedua telinga la yajib masuhuma, tidak wajib mengusap keduanya. Itu enggak ada perselisihan. Li'annahu lam yunqal dalil, dikarenakan enggak dinukilkan seperti itu. Walaysa min ras, dan kedua telinga bukan bagian kepala. Illa ala wajhi taba', kecuali dalam bentuk taba'. Apa taba' itu? Diikutkan saja. Paham ya? Wa illa pada asalnya bukan bagian dari kepala, tapi hanya diikutkan di kepala dalam mengusap. Paham? Nah, karena dalam ilmu fikih itu ada namanya taba'. Ini sekedar selingan dan faedah aja. Kadangkala ada sesuatu yang haram kalau dia sendirian, tapi kalau karena gabungan jadi halal. Namanya hukum taba'. Contohnya, ulat itu hukum asalnya kalau sendirian haram. Tapi kalau dia taba', ngikutin pisang, ngikutin jambu, ngikutin kurma, jadi halal. Bisa dipahami nggak? Antum makan kurma, kadang kurma ada ulatnya nggak dalamnya? Antum makan halal nggak? Sama kurmanya itu? Sama, halal. Tapi kalau untuk pisahkan satu persatu, ulatnya dikeluarin, dimakan ulatnya haram. Paham ya? Nah, atau pisang. Itu kadang kalau busuk pisang atau mangga ada ulatnya, biasanya kayak ulat kecil itu ya. Itu kalau antum pisahkan haram, antum makan ulatnya sendiri gitu. Tapi kalau sama pisangnya sama mangganya nggak masalah, tabak namanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi ya kalau seandainya dia mau berhati-hati biar nggak kena penyakit, ya mungkin lebih baik ditinggalkan. Cuman untuk masalah halal haramnya namanya hukum tabak namanya, seperti itu. Paham ya? Nah, ini sekedar selingan mengenai apa? Kadang-kala dalam ilmu fikih itu ada namanya haram istiqlalan. Dia haram kalau sendirian, tapi dia jadi halal ketika digabungkan yang lainnya. Paham ya? Seperti itu. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, anna mashal udhunain wajibun. Ini pendapat kekuatan Syekh Al-Imam Al-Albani. Nah, bahwasanya mengusap kedua telinga itu wajib. Wa huwa qaulu Ishaq wa ba'dil Malikiyah wa riwayah an Ahmad wa huwa ikhtiyar Al-Albani fi Shahihah. Yang mana mengusap kedua telinga itu wajib adalah pilihan Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau As-Sahihah, dan juga riwayat dari Ahmad, dan juga pendapat Ishaq Ibn Rahawih dan sebagian Malikiyah, wa tawassa'a fi taqririhi, dan beliau berluas-luasan dalam menetapkan hal tersebut. Hujjatu hadzal qaul, argumen pendapat yang kedua ini, hadis al-udhunan min ra's. Hadis yang menyatakan dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Sebagaimana mengusap kepala adalah wajib, kedua telinga juga wajib. Itu kiasnya, karena masuk dalam kepala. Wa qad jaa'a an jam'in kabirin minas sahabah radhiyallahu anhum, dan sungguh lafaz ini datang dari banyak banyak orang dari kalangan sahabat. Wal khulasah, ini kesimpulannya, anna madar hadil masalah ala sihhatil hadis. Sekarang permasalahannya berputar kepada apa? Sahih atau tidak hadis itu. Paham? Kesahihan hadis mengenai apa? Kedua telinga termasuk kepala. Nah, hadisnya itu sahih atau tidak? Perselisihan di situ. Yang mensahihkan berarti wajib mengusap telinga. Yang tidak mensahihkan berarti apa? Sunnah mengusap kedua telinga. Bisa dipahami? Kita lihat. Faman sahahahu falahu an yaqul bil wujub. Barang siapa yang mensahihkan hadis tadi berarti boleh dia berpendapat wajib. Waladhi yadhar, adapun yang nampak, kata Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah, waladhi yadhar, adapun yang nampak, ada mustihatil hadis, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Fa'ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, farrajih, maka yang kuat, huwal qaulul awwalul alam, pendapat yang pertama yaitu mustahab mengusap kedua telinga. Mafhum? Itu kesimpulannya. Kita ambil berikutnya, sifatul masal udhunain, tata cara mengusap kedua telinga. Bagaimana caranya? Sudah kami sebutkan dulu di awal-awal permulaan, tapi enggak masalah kita baca lagi karena beliau menyebutkan di sini. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fihi sifat mengusap kedua telinga itu bagaimana? Yaitu hadis Abdullah bin Amr, di dalamnya ada ucapan summa masahar sallallahu alaihi wasallam bi ra'sih. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, wa adkhala usbu'aihi as-sabbahatain fi udhunain, seperti ini. Jadi beliau mengusap kepala dalam keadaan kemudian beliau mengembalikan ke depan, lalu masukkan dua usbu', dua jarinya
Yang mana? As-sabbahatan, sabbahah itu ini, telunjuk. Karena biasanya tasbih kan telunjuk. Dimasukkan kedua telinga, wa masaha bi ibhamaihi ala dhahri udhunaih. Kemudian mengusap dengan ibu jarinya, dua ibu jarinya di atas punggung telinga. Ini punggung telinga. Dalamnya perut telinga atau namanya punggung telinga. Jadi gini, diputar gini. Ibu jari mengusap yang di punggung telinga. Jadi telunjuk dalam telinga. Jadi digambarkan ya, seperti itu. Wa bis-sabbahatain batun udhunaiha. Dengan kedua telunjuk tadi di dalam telinga, maksudnya perut telinga itu di dalam telinga ini. Yang atas namanya punggung istilahnya. Nah, kata beliau, summa ghassala rijlaihi salatan, kemudian baru mencuci kedua kakinya 3 kali. Al hadits akhrajahu Abu Dawud wa sanaduhu hasan. Qala Nawawi ta'ala fil Majmu', amma hukmul mas'alah, berkata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, amma hukmul mas'alah, adapun hukum permasalahan ini, fa mashul udhunain sunnah, maka mengusap kedua telinga adalah sunnah, lil ahadits as-sabiqah, dikarenakan hadis-hadis yang sudah dilewatin. Was sunnah an yamsah dhahirahuma wa batinahuma. Penting ini, yang sunnah mengusap dua-duanya, bagian luar telinga dan bagian dalam telinga. Yang luar pakai ibu jari, yang dalam telinga pakai telunjuk. Bisa digambarkan ya, dibayangkan sendiri ya. Naam. Fa dhahiruhuma mimma yalir ra's wa batinuhuma mimma yalil wajh. Sahih. Yang dimaksud dengan punggung telinga itu adalah apa? Yang setelahnya itu kepala atasnya. Berarti ini atas yang luar telinga ini loh ya. Nah, sedangkan yang namanya di perut telinga itu maksudnya yang setelahnya itu wajah, berarti ini wajah setelahnya. Jadi pahami ya? Nah, kemudian barakallahu fik, cara mengusapnya apakah satu-satu? Kepala langsung ke telinga atau kepala dulu baru telinga, boleh? Kita lihat. Halil udhunan tumsahani ma'ras, apakah kedua telinga itu diusap bersama kepala? Langsungan gitu, enggak ngambil air baru gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Apakah langsungan dengan sekali ambil air tadi untuk kepala dan telinga atau ngambil air sendiri? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama. Kita baca dulu. Al-qaul awal yustahabbu masul udhunain bima'ir ra's. Disunnahkan mengusap kedua telinga dengan air kepala. Jadi antum sekali ngambil air untuk kepala plus untuk telinga. Ini pendapat yang kuat nanti. Paham maksudnya? Ambil air untuk kepala plus untuk telinga. Jadi untuk telinga nggak ambil air sendiri gitu loh. Paham ya? Wa huwa madhhabul Hanafiyah was Tsawri, ini pendapatnya Hanafiyah dan Tsawri. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa huwa marwiyun an jama'atin as-sahabah wat tabi'in, dan pendapat ini diriwayatkan dari sekelompok jamaah dari kalangan sahabat dan juga tabi'in. Hujjatuhum, argumen mereka, al ahadits al waridah fi anal udhunain ra's. Dalil mereka adalah hadis-hadis yang datang mengenai kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Ja'an jam'in kabir min as-sahabah, datang dari banyak dari kalangan sahabat. Ba'duhum yara annaha la tartaqi bi majmu'iha, sebagian mereka berpendapat bahwasanya hadisnya itu dikumpulkan jalurnya tidak sampai sahih. Wa ba'duhum yara annaha tartaqi, sebagian mereka ada yang mengatakan naik derajatnya menjadi sahih. Wa kata hadis Abdullah bin Amr anna rajulan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tuhur? Kaifa tuhur? Seperti itu, demikian pula hadis Abdullah bin Amr bahwasanya suatu ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bersuci? Wudu maksudnya. Fada'a bima'in fi ina'in, kemudian beliau mendatangkan air yang ada di bejana. Fa ghassala kaffaihi salatan, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu salatan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Ma'ruf, masyhur ya. Tsumma ghassala dhira'ih, kemudian mencuci kedua lengannya. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Fa adkhala usbu'aihi as-sabbahatayn fi udhunayhi, kemudian beliau memasukkan kedua jarinya, jari apa? Jari telunjuknya ke dalam telinga. Maksudnya ke dalam telinga itu yang bagian perut telinga ini, bukan dimasukkan ke dalam, bukan. Karena nggak masuk kan jari kita kalau sampai ke dalam banget. Maksudnya yang bagian ini loh, bagian dalam telinga ini, maksudnya perut telinga ini. Wa masaha bi ibhamihi dhahir udhunayhi, kemudian mengusap dengan kedua jempolnya, kedua ibu jarinya, nah barakallahu fiik, bagian luar telinga. Paham?
Bisabbahatain batnu udhunaih, dan dengan kedua dengan dua telunjuk tadi bagian dalam telinga. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Al hadis akhrajahu Abu Dawud wa qad taqaddam wa anna sanadahu hasan, sudah kita lewati sanadnya hasan. Fa dhahirul hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masa udhunaih ma'ras. Dhahir hadis di sini bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepala bersamaan dengan apa? Kedua telinganya. Sekalian gitu maksudnya. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, yustahab akhdhu ma'in jadid lahuma. Ini Syafi'iyah. Dan ini pendapat jumhur. Yang inilah kadang dipakai orang Sufiyah atau semisal mereka biasanya. Pendapat yang kedua, disunnahkan mengambil air baru untuk kedua telinga. Air baru ya, kepala sudah selesai, ngambil air baru untuk telinga. Falau khalafa wa masahuma ma'ar ras, walaupun na'am barakallahu fiik berbeda dan mengusap keduanya bersama kepala. Kalau seandainya barakallahu fiik mengusap keduanya bersama kepala sah saja. Jadi maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fiik kalau dipisahkan pun sah kata mereka. Paham ya? Naam. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm. Ini menurut pendapat jumhur ahli ilm. Jumhur loh ya, tapi pendapatnya lemah. Jadi enggak semua pendapat jumhur itu sahih, enggak semua pendapat jumhur itu kuat. Kita lihat di sini, hujjatuhum, argumen mereka. Hadis Abdullah bin Zaid annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma'a alladhi akhadahu bil ra'sih, akhrajal Baihaqi. Kita lihat dulu. Hujjahnya adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinganya, bukan air yang dipakai untuk kepalanya. Berarti untuk kepala air sendiri, kedua telinga air sendiri. Akhrajal Baihaqi wa huwa bihadzal lafadz ghair mahfuz. Ternyata dengan lafaz seperti ini tidak sahih lafadznya, tidak terjaga kesahihannya. Wal mahfuz, adapun yang sahih yang warid ma'inda Muslim, yang ada dalam Sahih Muslim, min hadzal wajh, dari sisi dari sisi ini bil lafadz, dengan lafadz wa masaha bi ra'si bima'in ghair fadli yadayhi. Beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa kedua tangannya. Benar memang kalau ini untuk tangan air sendiri kan, setelah itu ngambil air lagi untuk kepala gitu loh. Beliau mengusap kepala bukan dengan air sisa tangan. Itu benar memang itu. Itulah yang hadisnya yang warid, lafaz seperti itu, bukan seperti yang pertama tadi. Paham ya? Nah, wangdur bahsan fi hadzal Imam Al-Albani fi dha'ifah. Lihatlah pembahasan dalam masalah ini kayak Imam Al-Albani dalam kitab Ad-Dha'ifah. Wahtajju aidan bi anna al-ijma' mun'aqadun ala annahu la yujzi mas'uhuma an mas'ras, fa huwa dalilun ala annahuma laysa min ar-ra's. Dan mereka berhujjah bahwasanya ijma' telah apa? Ditetapkan bahwasanya tidak sah mengusap kedua telinga tanpa mengusap kepala. Paham ya? Tapi kalau mengusap kedua telinga tanpa kepala, mengusap kepala enggak sah. Tapi kalau mengusap kepala tanpa kedua telinga sah. Fa wa dalilun ala annahuma laysa min ar-ra's. Ini dalil menunjukkan bahwasanya kedua telinga bukan bagian dari kepala. Ar-rajih wal qaul awal, yang kuat pendapat yang pertama, qaul Ibnu Mundhir, berkata Imam Ibnu Mundhir, wa ghairu mawjudin fil akhbar as-sabitah, tidak ada dalam hadis yang sahih allati fiha, yang di dalamnya ada sifatul wudu'ir Rasulullah SAW, sifat wudu'nya Rasulullah SAW, akhdahu li udhunayhi ma'an jadidan. Lihat, tidak ada kabar-kabar yang sahih, hadis yang sahih yang ada penjelasan sifat wudu'nya Rasulullah SAW kemudian beliau mengambil air yang baru untuk kedua telinganya. Itu enggak ada. Paham kesimpulannya? Enggak ada hadis yang sahih yang Rasulullah ketika untuk telinga mengambil air baru itu enggak ada dalilnya. Mafhum? Wa qala Ibnu Qayyim wa lam yathbut anhu annahu akhadha lahum ma'an jadidan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, tidak sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengambil air yang baru untuk kedua telinganya. Wa innamas sahha dzalik an Ibnu Umar, itu diriwayatkan sahih dari Ibnu Umar. Berarti mauquf bukan marfu'. Yang marfu' dari Rasulullah SAW adalah apa? Dengan air barakallahu fiik yang dipakai untuk mengusap kepala tadi. Mafhum? Seperti itu, disunnahkan, dianjurkan seperti itu. Berarti sah atau tidak kira-kira kalau dengan air yang baru? Untuk sahnya sah. Paham ya? Untuk sahnya sah. Karena apa? Karena tidak diusap kedua telinganya pun sah, karena mustahab kan? Seperti itu. Cuman dianjurkan, disunnahkan air yang digunakan untuk mengusap kedua telinga itu juga air yang sama ketika dia mengusap kepala tadi. Mafhum? Nah, adapun yang berikutnya insyaallah
pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.